Oke, sebelumnya silakan Andri. Let's jump in. Let's ride together. Finish. Please stand up. Finish. Good morning. Everybody, how are you today? I'm fine. Fine, thank you. Please sit down. Oke, sebelum kita belajar, Ibu ingin tahu dulu bagaimana kabar kamu hari ini? Siap enggak untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ya. Alhamdulillah. Berarti semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, sebelumnya Ibu sudah menenangkan masalah badan usaha. Ya, karena materi kita hari ini adalah badan usaha, yang mana tujuan pembelajaran Ibu di sini adalah siswa dapat menganalisis jenis dan bentuk badan usaha. Kemarin siapa yang bisa menyebutkan apa itu badan usaha? Silahkan angkat tangannya. Oke, silakan Mona. Badan usaha adalah adanya kerjasama tujuannya adalah apa mencari keuntungan. Iya, benar. Ada yang lain yang mungkin bisa? Andri? Okay. Jika kamu memang nanti suatu saat tamat dari SMA, kamu tidak ingin untuk kuliah, kamu bisa punya kesempatan untuk salah satu mendirikan badan usaha. Misalnya badan usaha yang dalam industri yang kecil, ya. Misalnya dalam membuat entah kerajinan tangan, atau kita tahu di sini kita terkenal dengan nanas, ya, membuat selai nanas. Ini bisa kita pasarkan. Dari yang kecil bisa menjadi yang lebih besar. Ini juga badan usaha, ya, di mana di sini ada sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Kemarin Ibu udah mengingatkan di grup, kita udah buat di grup supaya masing-masing kamu membawa HP, silakan buka HP masing-masing, yang enggak bawa silakan bergabung dengan kawannya. Ibu udah berikan di situ ada link, ya, ada link untuk membuka materi jenis dan bentuk badan usaha. Karena yang akan kita pelajari sekarang di sini adalah jenis dan bentuk badan usaha. Ya, kalau menurut kamu apa itu bentuk-bentuk daripada badan usaha, pengelompokannya? Kira-kira siapa yang tahu? Sebelum kita masuk ke ada Ibu buat asesmen diagnostik ataupun untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Apa menurut kamu kira-kira yang termasuk dalam jenis-jenis badan usaha? Ada dia agraris, kemudian ada pertambangan. Oke ya, silakan Andri. Jenis badan usaha. Iya, ada yang berdasarkan kepemilikan bersama atau punya negara, kemudian ada yang berdasarkan kepemilikan pribadi. Jadi apabila suatu saat kita ingin membuat suatu usaha, berarti kemana larinya? Ke yang ke pribadi. Ya, nanti ada jenis-jenisnya. Silahkan kamu buka yang link Ibu berikan untuk asesmen diagnostik. Silahkan kamu buka, kamu isi sekarang, nanti akan masuk ke link Ibu. Silahkan. Kalau sudah selesai, silahkan kirim ke link yang tinggal klik aja, ya, kirim, submit. Paham penggunaan Google Zoom kan? Google Ibu nggak buat Google Form karena agak susah, harus minta izin kan Ibu pakai akun sekolah, jadi Ibu pakai Google Zoom. Tinggal submit aja. Oke, kalau sudah, ini karena kita masuk ke jenis dan bentuk badan usaha, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa
tujuan dari pembelajaran di sini adalah siswa dapat menganalisis, ya, siswa dapat menganalisis jenis dan bentuk badan usaha. Jadi di sini materi kita adalah jenis dan bentuk badan usaha. Ibu akan berikan lembaran ini, coba kamu amati, ya, amati apa yang kamu lihat di gambar yang Ibu berikan. Apa yang kamu lihat di gambar yang Ibu berikan, silakan amati. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang kita amati di sini, bahwa ada beberapa bidang usaha. Ya, ini berdasarkan bidang dan jenisnya. Bagaimana dengan kepemilikannya? Siapa yang tahu? Ada kepemilikan, ada yang berdasarkan punya negara. Ya, silakan dulu ya. Ada yang punya negara, kemudian ada yang punya daerah, dan ada yang punya dengan swasta atau pribadi. Itu disebut dengan BUMN. Alia tahu nggak apa kira-kira kepanjangan BUMN? Iya, Badan Usaha Milik Negara. BUMD, Dea? Badan Usaha Milik Daerah. Dan BUMS, Nindi? Alhamdulillah anak ibu berarti ingat semua apa yang kemarin kita pelajari, walaupun belum sampai ke jenisnya. Kemarin kita sudah tahu apa itu BUMN, apa itu BUMS, dan apa itu BUMD. Jadi sekarang ini kita akan mengupas kembali apa itu BUMN, bagaimana kepemilikan, dan apa-apa saja yang di bawah naungan BUMN. Ya, oke. Sekarang kita akan mulai membentuk kelompok. Ya, model pembelajaran yang Ibu berikan di sini adalah model jigsaw. Dalam arti kata di sini, kamu silakan bentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Silakan meja jangan digeser tapi diangkat. Bentuk kelompok, satu kelompok 4 orang. Ya, untuk nomor 1 materinya, silakan kamu diskusikan masalah BUMN. Ya, ingat di sini yang kamu kupas di sini adalah jenis daripada dan bentuk daripada BUMN. Apa saja yang di bawah naungan BUMN? Kita ketahui bahwa BUMN ini adalah kepemilikannya adalah punya negara. Kemudian BUMD, silakan juga sama BUMS, silakan. Dan di sini yang terakhir adalah perbedaan antara ketiga badan usaha ini. Oke, silakan didiskusikan sebentar sebelum kita bentuk kelompok ahli. Ya, ini kelompok asal sebelum kita bentuk kelompok ahli. Oke, silakan. Oke, selesai? Oke, untuk kelompok 1, nomor 1 silakan ke meja ini. Ya, silakan berpindah. Ini kita ke kelompok ahli. Ya, untuk nomor 1, kelompok 1 di sini. Untuk kelompok 2 di sini silakan. Yang pegang nomor 2 silakan kemari. Oke, untuk yang kelompok 3 silakan di sini. Ya, yang berlebih silakan bergabung sama kawannya ya. Dan yang kelompok 4 silakan di sini. Ya, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Yang mana punya laptop, silakan keluarkan laptopnya, dan yang tidak bawa laptop silakan ketik di HP. Dan HP sudah masing-masing bawa, silakan kamu cari sumber-sumber, ya, sumber-sumber yang bisa mendukung untuk yang kamu presentasikan. Ya, kita memakai HP, silakan kamu cari sumber-sumber yang bisa kamu jadikan sebagai ya presentasi pada materi kamu ini. Adinta sebagai moderator, silakan. Sebelum ketuanya mempresentasikan. Atau siapa menjadikan moderator? Regina, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku rasa akan banyak di yang kamu ingin tanyakan. Kenapa kamu sudah bergabung tadi di kelompok ahli?
Jadi kamu udah paham, kamu udah diskusi apa itu BUMN di kelompok ahli, apa itu BUMD di kelompok ahli, dan apa itu BUMS, dan bagaimana perbedaan BUMN, BUMS, dan BUMD. Jadi di sini akan timbul pertanyaan-pertanyaan sehingga kamu akan terjawab. Mungkin kamu penasaran ya, ataupun mungkin kurang memahami sedikit dalam kelompok ahli tadi. Di sini kamu akan lebih. Inilah intinya ataupun disinilah peran kamu bertanya waktu mereka mempresentasikan. Oke, silakan Andri. Saya. Selamat pagi. Dan membahas materi yang materi kami kerjakan pada usaha, tepatnya kepada manusia BUMN. Apa itu badan usaha? Seperti sudah dikatakan ibu, badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk memperkaya dan hubungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Intinya badan usaha itu adalah kelompok orang yang berusaha untuk mencapai keuntungan bersama. Ada berbagai macam usaha. Kita lihat tadi di gambar ada ekstraktif, agraris, perdagangan, industri, jasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya macam-macam modal. Ya, sudah dijelaskan juga tadi berdasarkan modal ada milik bersama atau swasta ya. Milik bersama contohnya ada BUMN, PT, materi utamanya tentang bentuk perencanaan yaitu tentang badan usaha. Menurut definisi, arti dari BUMN adalah badan usaha negara. Badan usaha milik negara itu yang modalnya berasal dari negara atau sahamnya 50% atas dipegang oleh negara. Jadi yang mengatur usaha itu negara. Ya, yang meliputi badan usaha negara ada 3 bentuk. Yang pertama PT atau perseroan. Perseroan adalah bank yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya oleh negara. Tipenya itu kayak suatu kita bangun usaha, misalnya kita sedang kebun nenas, tapi kita tidak sendiri yang kan kalau kebun nenas biasanya mengeluarkan modalnya kita beli buku, nah dari hal-hal kita tidak semuanya menanggung, bantu oleh orang lain tentunya dalam konteks bantu oleh negara. Jadi kepemilikannya karena bagi rata gitu. Tuan, perseroan tersendiri batas di mana kegiatannya adalah menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, contoh badan usaha perseroan adalah PT Kereta Api Indonesia sebagai gambar, TKAI, PT Telkom atau jaringan, PT Garuda Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Pertamina dan lain. Selanjutnya kedua adalah perusahaan umum. BUMN itu bisa berbentuk perusahaan umum atau peru yang kepemilikan modalnya dipegang oleh negara. Nah, kalau ibaratnya Mentari kan kita masih bagi modal dengan negara. Kalau ini semuanya negara yang nanggung dari modal atau seluruhnya dipegang oleh negara. Nah, ada pun contoh badan usaha kerja yang
kajian ini dipegang oleh pemerintah, cuma berfokus kepada bidang pelayanan. Contohnya pada perusahaan kereta api dan saja untuk BUMN atau badan usaha pemerintah. Saya kembalikan kepada Bagi yang ingin bertanya, silakan. Tertarik, silakan. Ya, Mona mungkin. Ya, ada yang ingin bertanya atau pas atau memang penjelasan Andri sudah memang sudah sejelas-jelasnya. Kamu tadi udah dari kelompok ahli, gue rasa pasti ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Mona. Oke, ada yang lain biar dikumpulkan pertanyaan nanti mereka tinggal menjawab. Ibu ingatkan kembali penilaian Ibu ambil dari keaktifan sewaktu proses pembelajaran berlangsung seperti biasanya. Ya, silahkan siapa? Siapa? Ya, bisa. Apa saja kelemahan BUMN dalam perekonomian Indonesia? Ya, pertanyaannya bagus. Apa saja kelemahan BUMN? Karena kita tahu bahwa BUMN di sini adalah milik negara. Apa saja kelemahannya? Ada yang lain? Ya, silakan Asyulianda. Manfaat BUMN bagi masyarakat. Apa manfaat BUMN bagi masyarakat Indonesia? Ya, silakan Dimas. Apa pertanyaannya tadi Dimas? Kenapa Indonesia disebut dengan penduduk agraris ya? Kenapa Indonesia disebut dengan penduduk agraris? Oke, ada yang lain? Silakan moderator tanya. Apakah ada teman yang lain bertanya? Ya, silakan Bella. Bella, Novia, silakan. Apa yang terjadi jika laba BUMN turun? Oke, untuk kelompok durian sudah bisa dijawab. Ada berapa pertanyaan, Andri? 6. Sudah bisa dijawab? Oke, silakan. Oke, Bella, pertanyaan tadi dari Mona ya. Kenapa keuntungan atau laba dari BUMN
rata dengan perusahaan ataupun badan usaha yang melaksanakan kegiatan kegiatan. Ya, ibarat ini kan suatu negara itu mengelola orang yang dalam perbuatan tersebut. Contoh PT KAI Indonesia, PT Kereta Api Indonesia. Negara itu menyuntikkan modal untuk kita yang mengolah fasilitas itu ya orang-orang dari keretanya yang dari orang dari kereta. Oke, silakan. Jawaban dari Indonesia. Adanya kekurangan modal karena batu utama dari masyarakat untuk Siapa pertanyaan siapa? Ashley Anda? Oke. Wah, sudah? Oke. Lanjut. kenapa Indonesia agraris itu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Nah, Indonesia kan negara yang berekonomi itu memudahkan untuk berbagai macam serta tanaman untuk di Indonesia serta jadi membuat peluang dalam sektor pertanian itu sangat besar. Ya, intinya mayoritas pendapatan di Indonesia bisa dari pertanian. Nah, Oke, karena mungkin waktu kita tidak memungkinkan untuk kelompok 2, nanti pada pertemuan selanjutnya kita diskusi masalah kelompok 2. Ibu akan ya sedikit memberikan ya penjelasan-penjelasan yang ditampilkan oleh teman kamu tadi sangat-sangat bagus, presentasi yang sangat bagus. Ya, beri sekali lagi aplaus untuk kelompok durian. Alhamdulillah, anak ibu mantap-mantap semua. Ya, semuanya mantap. Ya, jadi di sini kita berbicara yang mereka tampilkan adalah mengenai BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang dimana di sini ingat kembali pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sebenarnya lari ke BUMN. Kenapa lari ke BUMN? BUMN di sini adalah badan usaha milik negara yang mana di sini kepentingan ataupun badan usaha ini didirikan untuk masyarakat. Dalam arti kata bukan mencari laba yang banyak. Memang mungkin ada laba yang dicari, tapi bukan hanya setakat laba atau bukan hanya yang dilaba yang mencari keuntungan yang besar. Kenapa? Ini untuk publik, untuk masyarakat. Ya. Kenapa negara mengambil ataupun di bawah naungan negara ini rata-rata di bidang jasa. Ya, negara banyak ya yang di bawah naungan BUMN ini adalah di bidang jasa. Contohnya adalah perusahaan listrik negara. Ibu tanya kembali, apabila PLN ini diambil oleh pihak swasta, apa yang terjadi? Banyak masyarakat yang tidak dapat merasakan penerangan.
Ya, betul kata banyak tokenis, betul kata Andri, bagus. Tapi banyak masyarakat yang tidak dapat merasakan penerangan. Kenapa? Kalau sekarang negara yang pegang, ini ada subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka mendapatkan penerangan. Kalau ini dipegang oleh pihak swasta, ingat bahwa ya sebuah perusahaan didirikan adalah tujuan utamanya adalah laba atau keuntungan. Prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya berusaha mencari keuntungan yang besar. Tapi ini di bawah naungan negara yang mana di sini BUMN, ya, BUMN di sini untuk kepentingan masyarakat. Ya, sebenarnya kemarin pada minggu kemarin Ibu ada menyinggung sedikit berapa persentase yang diapakan antara milik negara, karena kadang-kadang ada milik negara BUMN ini bentuknya perseroan di mana ada modal negara juga ada pihak swasta. Berapa kemarin Mona ingat mungkin? Kemarin perbandingan antara 50, enggak, kalau 50-50 enggak, lebih kecil lagi yang pihak swasta daripada negara. Ya. Kenapa negara berfungsi? Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan negara mencari pengusaha ataupun badan usaha badan swasta untuk bergabung. Ya, untuk bergabung. Tapi ada yang memang mutlak milik negara. Bank Rakyat Indonesia ini mutlak enggak milik negara. Ini adalah lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang arus jasa uang, tapi milik negara. BRI, Bank Indonesia. Iya, Bank Indonesia, BRI. Kemudian kalau di bidang publik yang lainnya, seperti ada PT Kia, PLN, kemudian apa lagi tadi? Pertamina, ini salah satu contoh. Kemudian tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Coba Andri coba lihat bentuk pertanyaan tadi, ya, biar kamu sedikit di sini dari Bu, apakah sedikit manfaat BUMN, otomatis di sini masyarakat memang mempunyai ya keuntungan lebih ataupun manfaat di sini merasa terbantu, itu manfaatnya. Kenapa? BUMN di sini bergerak di bidang publik, bergerak di bidang jasa yang mana melayani masyarakat dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Kenapa? Laba daripada BUMN ini dimasukkan ke dalam, ingat kita pernah belajar APBN. Salah satu sumber APBN adalah laba daripada BUMN. Ingat bahwa APBN di sini anggaran pendapatan belanja negara inilah yang diatur agar perekonomian di Indonesia maju dan stabil. Oke, untuk pembelajaran hari ini yang berapa sih? Silakan buka kembali link yang telah diberikan. Andri udah kirimkan di grup. Di situ ada refleksi, kamu isi di link yang telah diberikan, ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Oke, kalau sudah selesai, silakan kamu submit, kirim ke Ibu. Untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk pada BUMD, ya. Kita masuk pada BUMD. Untuk hari ini apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Oke, jadi untuk selanjutnya kita masuk pada BUMD. Kemudian pada minggu selanjutnya Ibu akan berikan soal-soal ya yang berbentuk sumatif, soal sumatif untuk minggu pertemuan selanjutnya. Ya, Ibu akan buat dalam bentuk lembaran, kamu bisa langsung, nanti kita ambil waktu 10 menit untuk mengisi. Ya, untuk mengisi soal-soal yang kita berikan untuk pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk sampai hari ini Ibu padakan sampai di sini dulu. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita membahas masalah BUMD. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, silakan siapkan. Siapkan aja, nggak usah pakai doa. Nggak usah.
Jadi yang di sana. Greeting. Good morning. Morning everybody. Okay, thank you. Silakan.